Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel pembelajaran Hefri Asraumika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal soshum sosiologi dengan kode 431 tahun 2016 bagian yang pertama. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan untuk soal soshum ini. Nah, inilah soal yang pertama. Lahirnya sosiologi dilatar belakangi oleh peristiwa penting yang mengubah tatanan sosial masyarakat Eropa secara mendasar di abad pertengahan. Salah satu peristiwa tersebut adalah, ya yang ditanyakan salah satu ya. Nah, lahirnya sosiologi ini disebabkan oleh ada beberapa peristiwa besar ya. Yang pertama adalah revolusi yang terjadi di Perancis ya. Kemudian revolusi ya, yang kedua revolusi industri ya, revolusi industri yang terjadi di Inggris. Nah, inilah dua perubahan besar ya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, tatanan kehidupan sosial masyarakat. Nah, yang terjadi di Perancis adalah perubahan dalam bidang politik, yaitu struktur pemerintahan yang sebelumnya dikuasai oleh raja dengan sistem monarki absolut, kemudian berubah menjadi berdasarkan atas konstitusi ya, monarki konstitusi yang didasarkan atas suatu konstitusi negara. Jadi tidak ada kekuasaan yang mutlak di tangan raja. Nah, inilah yang disebut dengan yang terjadi pada revolusi Perancis. Sehingga ini mengakibatkan perubahan dalam struktur sosial masyarakat ya. Kaum bangsawan yang dulu sangat diagungkan, yang sangat dihormati, namun ternyata setelah revolusi Prancis ya mereka dianggap seperti biasa saja. Nah, inilah yang terjadi, peristiwa besar yang melatar belakangi lahirnya ilmu sosiologi. Nah, inilah yang dilihat oleh Auguste Comte yang merupakan yang berasal dari Prancis ya. Dia melihat perubahan yang terjadi sebagai dampak dari revolusi Prancis tersebut. Nah, sehingga dia kemudian membuat buku, dan dalam bukunya itulah dia mengemukakan istilah sosiologi. Nah, ini yang dimaksud dari soal yang pertama ini. Jadi jawaban yang tepat adalah D ya, revolusi politik di Prancis. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Ikatan dalam solidaritas sosial mekanik yang didasarkan pada kepercayaan dan kesetiakawanan disebut. Nah, ini merupakan konsep dari Emile Durkheim ya. Emile Durkheim mengemukakan ada dua tipe solidaritas, yaitu solidaritas mekanis ya, kemudian solidaritas organis. Nah, perbedaan antara dua solidaritas ini adalah kalau mekanis ini mereka cenderung memiliki profesi yang sama ya, mereka cenderung homogen. Nah, sementara solidaritas organis ini sudah terjadi yang namanya division of labor atau pembagian kerja. Jadi dalam solidaritas organis yang mengikat mereka ya, yang menjadi alat solidaritas itu adalah kebutuhan antara satu individu dengan individu yang lain, sehingga mereka saling terikat. Seorang guru membutuhkan dokter ketika mereka sakit, seorang dokter membutuhkan guru untuk mendidik anak-anaknya ya. Seorang guru membutuhkan pedagang dan seterusnya. Nah, itulah yang mengikat mereka dalam solidaritas organis. Sementara dalam solidaritas mekanis yang mengikat masyarakat itu adalah kesadaran kolektif ya, collective consciousness, kesadaran kolektif. Artinya mereka bersatu bukan karena mereka saling membutuhkan tadi secara pekerjaan, namun karena mereka memiliki suatu kepercayaan, suatu keyakinan, dan adanya kesetiakawanan. Jadi yang mengikat mereka itu bukan asas kebutuhan, namun adanya belief atau kepercayaan, dan juga ada rasa kesetiakawanan di situ. Maka jawaban yang benar untuk nomor 2 adalah kesadaran kolektif atau collective consciousness. Oke, kita lanjut nomor 3. Dua kelompok masyarakat yang berbeda kebudayaan namun saling bertemu dan melakukan kontak sosial intensif sehingga terjadi pembaruan budaya tapi tidak menghilangkan budaya aslinya. Nah, ini kata kuncinya ya. Nah, kita ibaratkan ini ada satu budaya ya, kemudian bertemu dengan budaya yang lain ya. Nah, kemudian terjadi penggabungan antara dua budaya ini, tapi unsur masing-masing budayanya itu tidak hilang ya. Unsur masing-masing budayanya itu tidak hilang ya. Artinya ciri khas masing-masing budaya itu masih tetap ada gitu. Ya, misalkan seperti apa ya? Misal seperti perbauran antara budaya Islam dan budaya
Cina ya, yang kita lihat dalam Masjid Chengho ya, unsur Islamnya ada, unsur Cinanya tetap ada. Atau kita lihat pada perbauran antara budaya Islam dan Hindu yang bisa dilihat pada Masjid Kudus ya, menaranya berbentuk pura ya, tempat ibadah umat Hindu, namun masjidnya tetap masjid ya. Nah, ini disebut dengan akulturasi. Nah, peristiwa ini disebut dengan akulturasi. Nah, kalau perbaruan budaya, dia menciptakan suatu budaya yang baru, maka itu disebut dengan asimilasi. Nah, amalgamasi adalah perkawinan campuran ya. Amalgamasi ini perkawinan campuran. Kalau kooperasi ini kerjasama ya. Akomodasi ini upaya untuk menanggulangi atau upaya penyelesaian konflik. Jadi yang benar adalah akulturasi, menyatukan dua budaya, tapi unsur-unsurnya itu tidak hilang. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3. Nomor 4. Seorang wanita karir dalam menjalankan peran ganda, baik di ranah domestik maupun publik, wanita tersebut dapat mengalami, nah ini sudah pernah keluar ya di soal sebelumnya, ini artinya apa? Seorang wanita ini dia harus menjalankan dua peran ya, dua peran pada saat yang sama ya, dua peran yang berbeda pada saat yang sama, sebagai seorang wanita karir dan juga sebagai ibu rumah tangga ya kan, sebagai ibu rumah tangga. Maka yang dialami oleh wanita tersebut adalah conflict of role, yaitu konflik peran, karena dia harus menjalankan dua peran yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Ini konflik peran ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 5. Antara keluarga yang terbiasa mengisi waktu libur dengan berwisata ke Pantai Senggigi, Pulau Komodo, Pulau Raja Ampat, Tokyo, Disneyland, atau Sydney Opera House menunjukkan pembedaan status sosial yang didasarkan atas pangkat, ya bisa jadi ya, pangkat bisa jadi, jabatan ya bisa jadi, pekerjaan, nah ini tidak menunjukkan pekerjaannya, kehormatan, belum tentu ya. Nah, yang benar adalah lifestyle atau gaya hidup. Dari pangkat yang dia miliki, dari jabatan yang ia miliki ya, dia mempunyai penghasilan yang banyak dari pangkat dan jabatannya itu, maka dia bisa memiliki yang namanya lifestyle ya, atau gaya hidup. Nah, gaya hidupnya apa? Salah satunya adalah dari perilaku dia dalam berwisata ya, dalam berwisata, mengunjungi pulau-pulau yang indah ya, pulau-pulau yang ada di Indonesia, bahkan juga sampai ke luar negeri ya, karena ingin menunjukkan dasar perbedaan ini adalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, ini ya yang benar jawabannya berarti E ya, lifestyle atau gaya hidup. Oke, nomor 6. Perbedaan status sosial antara seorang ayah dan anaknya, di mana anak mengalami peningkatan status sosial disebut mobilitas. Nah, ini sudah pernah juga kita bahas ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini sang ayah seorang petani ya. Kemudian ibunya tidak bekerja, hanya mengikuti ayah. Nah, ini anaknya yang laki-laki berprofesi sebagai dokter misalnya. Anaknya dokter, kemudian ada anak lagi perempuan berprofesi sebagai aparat sipil negara ya, atau ASN ya, PNS. Kemudian ada yang berprofesi sebagai anggota TNI ya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa sang anak yang mengalami, karena di sini disebutkan ada perbandingan antara ayah dan anaknya, maka di sini yang terjadi adalah mobilitas sosial antar generasi ya, antar generasi. Nah, memang dalam kasus ini ya, berarti dia terjadi vertikal naik ya, vertikal naik dan antar generasi. Kenapa? Karena status anak ini lebih tinggi ya, status anak ini lebih tinggi. Nah, kenapa kita tidak bisa menjawab social climbing? Ini social climbing sebenarnya bisa ya, namun social climbing ini salah. Kenapa? Karena kalau kita menjawab social climbing itu bisa saja terjadi pada diri sendiri ya, atau sifatnya intragenerasi, pada diri sendiri. Maka tidak, kurang tepat ya. Sebenarnya yang tepat adalah antar generasi dan vertikal naik atau social climbing. Namun karena pilihannya di sini hanya satu ya, berarti kita memilihnya antar generasi yang paling pas, karena dia membandingkan antara ayahnya dan juga anaknya. Jadi yang tepat adalah antar generasi yang paling pas untuk soal nomor 6 ini. Oke, kita lanjut. Hidung mancung, kulit hitam, rambut keriting merupakan tanda fisik yang membedakan ciri kelompok satu dengan kelompok lain yang disebut. Nah, etnis ini bukan ya, etnis inilah perbedaan suku bangsa
yang dasarnya adalah perbedaan kebudayaan. Nah, yang tepat adalah ras, perbedaan berdasarkan ciri fisik ya, ciri fisik atau biologis. Nah, ini yang benar adalah ras ya. Yang benar adalah ras. Nah, budaya ini ke suku bangsa, ya status ini kedudukan, peran ini perilaku yang diharapkan. Jadi yang benar adalah ras ya, perbedaan ras. Di mana di dunia ini sebenarnya ada 3 ras. Ada 3 ras yang dominan ya, kulit hitam atau negroid, kemudian kulit putih kaukasoid, kulit kuning itu mongoloid. Ada 3 ras dominan di dunia ini. Nah, kemudian ada lagi yang menambahkan ya, seperti Al Krobar menambahkan ada ras khusus ya, kemudian ada australoid. Tapi intinya sebenarnya ada 3, hitam, negroid, kemudian putih kaukasoid, dan kuning mongoloid. Ya, inilah ras-ras ras yang ada di dunia. Jadi ini jawaban nomor 7 yang benar adalah ras ya. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Pada saat pemerintah menaikkan harga BBM, seringkali terjadi demo menolak kenaikan harga BBM. Demo tersebut dilakukan karena kenaikan harga BBM akan berakibat pada kenaikan harga sembako di pasaran. Konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat ini tergolong yang mana ya? Apakah realistis, horizontal, vertikal, horizontal? Nah, ini antara warga masyarakat dengan pemerintah. Nah, berarti yang tepat adalah vertikal. Vertikal ini benar ya. Kita tandai dulu ya, vertikal. Kemudian kenapa masyarakat melakukan demo ya? Karena merasa kecewa ya, karena merasa kecewa terhadap aparat atau terhadap pemerintah yang menaikkan harga BBM. Nah, situasi konflik yang disebabkan oleh suatu kekecewaan dalam struktur sosial itu disebut dengan konflik realistik ya. Konflik realistik. Ini konflik yang berakar dari kekecewaan dalam suatu struktur sosial ya. Inilah yang disebut dengan konflik realistik. Dan tadi sudah kita bahas bahwa dia terjadi antara lapisan yang berbeda, masyarakat dengan pemerintah. Nah, itu berarti konflik vertikal. Maka jawaban yang tepat adalah A, konflik realistik dan juga konflik vertikal. Oke. Nah, kita lanjutkan nomor 9. Salah satu hasil modernisasi yang berguna untuk menunjang dunia pendidikan tetapi perlu diantisipasi dampaknya. Apakah A, B, C, D, atau E? Pendaftaran online ya ini hanya bersifat administratif ya. Sistem pembelajaran e-learning ini salah satu kemajuan ya. Progres berarti dalam bidang pendidikan. Apakah akses majalah atau e-book gratis? Nah, e-book gratis ini tentu saja bagus ya. E-book ini kan buku sudah diedit, sudah disunting ya untuk proses sudah layak untuk proses pembelajaran. Sistem pembayaran ini bukan salah satu aspek administrasi saja dalam bidang pendidikan ya. Maka yang tepat adalah C, akses majalah online. Kenapa? Karena majalah ini kan bukan bahan yang ditujukan untuk pembelajaran secara langsung. Nah, kita perlu ya mengantisipasi ketika menggunakan majalah online ini ada berita-berita yang tidak sepantasnya ya, ada gambar-gambar mungkin ya, ada iklan-iklan ya yang tidak bersifat edukasi. Nah, itulah yang harus diantisipasi. Jadi guru ya terlebih dahulu harus menyunting ya, mengambil bagian-bagian tertentu yang memang relevan untuk materi pembelajaran. Maka jawaban yang tepat adalah C, akses majalah online ya, akses majalah online. Oke, baiklah para pemirsa dari Hefri Asra Umika, pada kesempatan kali ini kita sudah membahas soal UTBK ya, Soshum Sosiologi tahun 2016 bagian yang pertama. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa untuk like, kemudian share dan subscribe channel ini. Kita akan melanjutkan pembahasan untuk bagian yang kedua. Jadi jangan kemana-mana, silakan lihat tautannya melalui deskripsi video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.